Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita hari ini, kita masuk di fasal lagi yang baru. Itu fasal terkait dengan pembahasan iman. Ini pembahasan penting. Dan antum bisa melihat ya, bahwa seluruh bab, seluruh fasal pembahasan yang ada di kitab ini, itu semua adalah pokok akidah ahli sunnah wal jamaah dan semuanya penting. Apalagi banyak dari pokok ini yang diselisihi oleh selain ahli sunnah wal jamaah, seperti masalah keimanan. Masalah keimanan ini, di pengertian iman saja, itu sudah banyak yang menyelisihi ahli sunnah. Karena menurut ahli sunnah, iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, beramal dengan anggota badan, karena amalan masuk dalam keimanan, dan meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. Ada di sana orang yang ta'rif keimanan hanya ya aqdun bil jinan, atau mereka katakan tasdikun bil qalb, hanya yang penting membenarkan di dalam hati. Amalan tidak masuk dalam keimanan. Ini bahkan pengertian ini dibesarkan oleh orang-orang yang mengaku ahli sunnah, yang mengaku pertengahan, seperti orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Ini kita sebutkan yang paling mirip begitu. Karena mereka mengaku. Mereka ta'rif, berikan pengertian iman adalah tasdikun bil qalb. Pembenaran dalam hati. Sehingga menurut mereka keharusannya, karena amalan bukan bagian dari keimanan, berarti sama imannya Abu Bakar dengan imannya orang yang paling jahat. Yang penting dia masih muslim. Yang penting dia masih muslim. Dan mereka nanti hasilnya juga, dia tidak akan mengeluarkan ahli bid'ah dari ahli sunnah wal jamaah. Misalnya ada orang melakukan maulid, orang melakukan tahlilan, orang melakukan zikir berjamaah, menurut mereka masih ahli sunnah. Dan jangan heran, mereka akan mengatakan mereka masih ahli sunnah, tidak keluar dari ahli sunnah. Bahkan kalau di negeri kita ini, di Indonesia ini, orang mengaku salafi besar, ya, tidak mengeluarkan yang melakukan maulid dari ahlu sunnah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena pengertian iman salah. Menurut dia, pengertian iman adalah tasdikun bil qalb. Yang penting dia benarkan dalam hati. Amalan tidak masuk. Amalan tidak masuk. Buahnya, hasilnya, dia bagi amalan bid'ah. Ada bid'ah mengeluarkan dari ahli sunnah, ada bid'ah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Maksudnya gimana? Katanya bid'ah mengeluarkan dari ahli sunnah kalau bid'ahnya keyakinan. Kalau bid'ahnya keyakinan. Kalau bid'ahnya amalan, tidak keluar dari ahli sunnah. Misalnya bid'ah keyakinan, dia meyakini akan adanya keramat di kuburan tertentu. Bisa berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ini namanya bid'ah apa ini? Keyakinan. Ini katanya keluar dari ahli sunnah. Kalau bid'ahnya amalan, maulid, tahlilan, ini tidak keluar dari ahli sunnah. So, bayangkan. Padahal ini pembagian, bid'ah itu mengeluarkan dari Islam atau tidak, bukan mengeluarkan dari ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, semua yang beramal tidak sesuai dengan apa yang Nabi bawa, bukan ahli sunnah.
bukan ahli sunnah. Tapi yang menjadi poin kita, kenapa bisa seperti itu? Itu karena ikut pemahaman ini, pemahaman Murji'ah. Pemahaman Murji'ah. Karena menurut mereka, iman adalah yang penting pembenaran di dalam hati. Nah, pengertian iman apa itu? Iman yang benar menurut ahli sunnah. Kata beliau faslun. Kata beliau fasl. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, bahkan juga amalan. Dipahami ini? Belum singgung ini dua saja, kenapa tidak ada keyakinan? Iya, karena yang diselisih adalah terkait dengan amalan. Kalau keyakinan, biar mereka mengatakan iman itu adalah keyakinan. Ia membedakan ahli sunnah dengan selain mereka dari orang Asy'ariyah, orang-orang Murji'ah adalah terkait dengan ucapan dan amalan. Makanya boleh langsung bilang, iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Kemudian beliau katakan, al-ima wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini yang paling lengkapnya. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, beramal dengan anggota badan, dan berkeyakinan dengan hati. Akan bertambah keimanan itu dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Akan berkurang dengan maksiat. Ini pengertian iman menurut ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas apa yang Nabi SAW berada di atasnya dan para sahabat. Yang menyelisih pengertian ini, maka bukan. Maka bukan. Iya, dari ahli sunnah. Apa dalilnya? Kalau iman itu adalah amalan. Apa dalilnya kalau iman itu adalah ucapan? Apa dalilnya kalau iman itu adalah keyakinan? Paham kan? Dan apa dalilnya kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Beliau akan menyebutkan semuanya dalilnya. Kata beliau, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah agama hunafa, yang lurus, yang hanif. Ini apa ini? Ikhlas di mana tempatnya? Hati. Wa yuqimus shalah. Di mana ini? Amalan. Wa yu'tuz zakah. Amalan. Wa dzalika dinul qayyimah. Allah namakan tiga ini keyakinan tadi, ikhlas, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kata Allah, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Inilah agama. Iya kan? Berarti namanya agama itu ada keyakinan, ada amalan. Kalau ucapan apa? Beliau akan bilang sebentar. Ada dalilnya. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasil qalbi wa iqamis sholati. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasul qalbi wa iqamas sholati wa ita'az zakati kullahu minad din. Maka dia Allah menjadikan ibadah kepadanya, ikhlaskan hati, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, semuanya dari agama. Iya kan? Semuanya dari apa? Dari agama. Wa qala Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda,
al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada sekitar bid'un. Bid'un ini kalimat untuk 3 sampai 9. Bid'un ini angka yang biasa digunakan untuk 3 sampai 9. Artinya kalau diterjemahkan iman itu sekitar 73 sampai 79 syu'bah, cabang. Jadi namanya iman itu bercabang-cabang. Bagi orang yang mengatakan iman adalah tasdik, yang penting pembenaran, berarti tidak bercabang. Nah, itu sudah menyelisih Nabi SAW. Anda paham ini kan? Iman itu kata Nabi ada sekitar 73 sampai 79 syu'bah, cabang. Alaha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah bersyahadat la ilaha illallah. Ini ucapan. Ini contoh untuk apa ini? Ucapan. Wa adanaha imatatul ada anit thoriq. Yang paling rendahnya mengangkat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Tadi kan ucapan, ini amalan. Kalau kita lanjutkan lagi hadisnya, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Itu apa itu? Hati. Jadi iman itu ada ucapan, ada amalan, ada hati. Bukan hanya sekedar hati saja tanpa ada ucapan atau amalan. Ini yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Faja'alal qawla wal amal minal iman. Maka Nabi SAW menjadikan ucapan dan amalan itu termasuk dari keimanan. Itu termasuk dari keimanan. Makanya yang menyelisih ini berarti menyelisih Nabi. Mereka mengeluarkan keimanan dari, mengeluarkan amalan dari keimanan. Itu menyelisih apa? Nabi SAW. Iya. Kemudian berikutnya, yaitu dalil akan bertambahnya. Fazadathum imana. Maka hal itu menambah keimanan mereka. Ini kan jelas. Kalau bertambah, berarti otomatis bisa berkurang. Jadi ini dalil secara lafaz tersurat bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Bagi orang yang mengatakan keimanan adalah keyakinan saja, maka dia tidak akan bilang bertambah atau berkurang. Nah, ini menyelisih Al-Quran. Makanya kita bilang dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mengaku dirinya siapa? Ahli sunnah. Karena dikeluarkan oleh ayat, oleh Nabi SAW. Karena ciri ahli sunnah itu, ketika Nabi ditanya siapa mereka, kata Nabi SAW, man kana alama ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku, itulah ahli sunnah. Kalau menyelisih yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat, bukan. Nabi dan para sahabat berada di atas Al-Quran dan sunnah. Ini Quran, ini sunnah. Bahwa keimanan itu ada amalan, bukan hanya pembenaran. Iya, keimanan itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Karena dalil akan bertambahnya keimanan, itu adalah dalil akan berkurangnya. Karena seperti ayat ini, fazadatum iman, maka hal itu menambah keimanan mereka. Itu yang tersurat. Yang tersirat pemahaman kebalikannya berarti bisa berkurang. Karena yang bisa bertambah itu bisa apa? Berkurang. Paham kan? Nah, ini dia dalil. Liya waqala, dan Allah berfirman, liyazdadu iman, agar supaya mereka bertambah keimanannya. Jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah
wa fi qalbihi mithqala burratin min aw khardalin aw dzarratin minal iman. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah, di dalam hatinya ada sebesar burrah atau khardal atau dzarrah berupa keimanan. Bur, gandum; khardal, biji; dzarrah, hewan yang paling kecil atau biji yang paling kecil. Anda paham? Faja'ala mutafadila. Maka Nabi SAW menjadikan bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya sebesar burrah, ada yang keimanannya sebesar khordalah, ada yang keimanannya sebesar apa? Dzarrah. Maka Nabi di sini menjadikannya apa? Nabi menjadikannya apa? Bertingkat-tingkat, tidak satu. Jelas ini? Jelas ini? Nah, ini kata Nabi SAW. Ini kata Nabi SAW. Maka iman dan yang belum sampaikan ini adalah pokok pembahasan tentang keimanan. Antum kalau pegang ini, inilah yang benarnya. Kan ini dasar pembahasan. Nanti di kitab berikutnya, di kitab Al-Aqidah Wasithiyah, baru lebih luas lagi. Nanti akan disebutkan siapa-siapa yang menyelisih ini. Sekarang ini pokok dulu. Nah, ini cara dalam memahami. Di awal, jangan dulu kita mengetahui untuk dasar. Pemikiran-pemikiran apa? Sesat. Apalagi terkait dengan apa? Keyakinan. Semua yang menjelaskan al-firaq seperti itu dulu. Dia jelaskan dulu pokok keyakinan ahli sunnah. Setelah itu dijelaskan kelompok-kelompok sesat. Tidak boleh langsung yang sesat. Bahaya. Bisa kita terpengaruh dengan apa? Subhatnya. Jangan langsung baca buku-buku apa? Bantah-bantahan kesesatan. Bisa saja kita akan benarkan. Paham kan? Tapi tanamkan dulu. Ini keyakinan yang benar terkait dengan keimanan. Bahwa iman adalah apa? Qaul wa amal. Kan begitu. Itu paling inti itu. Karena yang diselisih oleh ahli bidah adalah terkait dengan qaul wa amal. Anda paham ini? Jelas ini kan? Iya. Karena terkait dengan keyakinan, mereka juga mengatakan tasdik bil qalb. Dipahamkan? Terus kita tambah. Bisa berkurang dan bisa bertambah. Dengan pengertian penulis itu tadi, itu yang selalu kita bawa saat menjelaskan pengertian iman. Al-iman qaulun bilisan. Apa dalilnya qaulun bilisan? Yaitu hadis Nabi SAW. Ketika belum menjelaskan iman bid'un wa sab'un syu'bah. Belum katakan a'laha syahadatu alla ilaha illallah. Ini qaul bilisan. Wa amalun bil arkan. Sabda Nabi SAW, wa adanaha imatatul adha anit tariq. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlishina lahuddinahu hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah wa yazidu bitta'ah wa aqdun bil jinan. Meyakini dengan hati. Bisa dilanjutkan hadis tadi, wal haya'u syu'batun minal iman. Satu kali baca itu sudah 3. Paham kan? Satu hadis itu untuk 3 langsung. Terus yazidu bitta'ah, bisa bertambah dengan ketaatan. Tadi fazadatuhum imana liyazdadu imana. Paham kan? Wa yanqusu bil ma'siyah. Dalil akan adanya tambahan keimanan, itulah dalil untuk kekurangan keimanan. Dipahami kan? Tapi kalau ada mau dalil lebih jelas lagi, ya ada hadis Nabi SAW. La yasriku sarik wahwa mu'min. Wahwa yasriku, apa namanya? La yasriku sariku wahwa mu'min hina yasrik. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri dalam keadaan dia beriman ketika dia mencuri. Anda paham ini? Seorang itu mencuri, kalau hilang apa? Keimanannya. Anda paham ini? Kalau kurang keimanan, demikian pula pezina. Dia tidak akan berzina. Kecuali ketika saat dia berzina itu,
tidak beriman. Kurang keimanannya. Anda paham ini kan? Jelas kan? Dan dalil pokok itu tadi, kalau bertambah berarti pasti bisa berkurang. Itu sudah menjadi kaidahnya. Selesai pembahasan terkait dengan keimanan. Ini ya. Ada perkataan Syekh Ibnu Taimiyah itu paling terakhir di setelahnya di halaman 100 terkait dengan tadi. Kalau dalil berkurang, dalilnya kalau untuk bertambah pasti bisa berkurang. Ada situ paling terakhir, lihat ya, baris paling terakhir. Wa idza sabata, setelah belum menyebutkan hadis itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala burratin aw khardalin aw darratin aw min iman. Rawahul Bukhari binahwihi. Rawahul Bukhari binahwihi. Dan dengan semisal dengannya, faja'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutafadila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan itu bertingkat-tingkat. Setelah itu apa beliau bilang? Wa idza tabatat. Ini itu di garis bawahi. Wa idza tabatat ziyadatuhu tabata naqsuhu. Li'anna min lazimi ziyadati ayyakunal mazidu alaihi naqisa aniz zaidi. Ini kaidah, faedah, masya Allah, sangat berharga dari penulis dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala untuk kita. Wa idza tabadat, kalau telah tetap ziyadatu, bertambahnya keimanan, ya kan? Sudah ada dalilnya tadi akan adanya tetap bahwa keimanan itu bisa bertambah. Maka sabata naqsuhu, maka akan tetap pula kurangnya. Kenapa? Li'anna min lazimiz ziyadah. Karena keharusan dari bertambah ayakunal mazid alaihi naqisa. Maka pasti yang ditambah itu atasnya kurang sebelumnya. Ya kan? Sebelumnya kurang kemudian ditambah. Anizaid dari tambahannya. Dari tambahannya. Itu keharusannya. Kalau dibilang ditambah, berarti sebelum ditambah apa? Kurang. Anda bisa pahami ini? Itu dalil namanya. Dipahami dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, demikian pula yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai pembahasan. Setelah itu beliau akan menyebutkan kepada kita asyrot as-sa'ah, dari apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Ini kita ambil besok insyaallah.